Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian, yaitu salah satu bagian dari proposal penelitian yang nanti akan teman-teman lakukan tentunya, ya. Nah, jadi metodologi penelitian ini adalah judul dari bab 3 setelah kita sebelum-sebelumnya mempelajari isi dan bagaimana menuliskan bab 1 dan bab 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menuliskan bab 3 dari mulai strukturnya sampai dengan isinya. Jadi di bab 3 ini berisi penjelasan tentang bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan bagaimana Anda bisa mencapai tujuan penelitian yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Nah, anatomi dari bab 3 ini di sini ada jenis penelitian, ada metode penelitian, ya, ada populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif atau subjek penelitian untuk penelitian kualitatif, ada teknik pengumpulan data, lalu ada validitas dan reliabilitas atau keabsahan data, ada teknik analisis data, dan ada operasionalisasi konsep. Untuk urutan-urutan atau penamaan-penamaan khusus dari bagian-bagian ini, teman-teman bisa refer atau melihat dari panduan tugas akhir ya. Tapi pada dasarnya anatomi dari bab 3 atau yang teman-teman cantumkan di bab 3 adalah demikian gitu. Jadi yang pertama untuk jenis penelitian, saya rasa ini sudah pernah kita singgung sedikit sebelumnya, ya, di mana ada penelitian eksploratif, ada penelitian deskriptif, dan ada penelitian eksplanatif. Ya, nah, kenapa teman-teman harus mengetahui dari awal? Karena dari awal pada saat teman-teman merumuskan tujuan penelitian, ya teman-teman harus tahu jenis penelitian saya ini apa gitu. Karena itu akan menentukan pertanyaan atau tujuan penelitian yang teman-teman rumuskan di bab 1 gitu. Jadi kalau penelitian saya adalah eksploratif, berarti saya ingin mengetahui lebih dalam ya tentang suatu keadaan sosial gitu agar didapat ide-ide baru mengenai gejala itu dengan maksud untuk menggali lebih lanjut pada kesempatan berikutnya atau membentuk teori baru. Berarti di sini yang saya cari adalah why gitu kan. Yang saya cari adalah bagaimana gitu, mengapa gitu kan, pertanyaan-pertanyaan saya seperti itu yang nanti akan saya rumuskan di bab 1 gitu. Tapi kalau misalnya penelitian teman-teman adalah deskriptif gitu. Jadi deskriptif dalam hal ini tidak sedalam pada saat teman-teman melakukan penelitian eksploratif gitu. Jadi hanya melihat gambaran dari suatu keadaan gitu pada populasi tertentu di saat tertentu. Jadi hanya mendeskripsikan kondisinya adalah seperti ini. Tapi dalam hal teman-teman berusaha tapi teman-teman tidak membuat atau mencari tahu emangnya kenapa bisa terjadi dalam kondisi seperti ini tuh kenapa gitu. Tapi hanya melihat oh ternyata misalkan pola komunikasi adalah demikian 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 gitu. Tapi tidak menjawab mengapa bisa terjadi pola komunikasi yang demikian gitu. Itu karena itu nanti satu penelitian tersendiri yang lain gitu kan. Lalu kalau misalnya teman-teman itu adalah penelitian kuantitatif, itu jika teman-teman melakukan analisis statistik ya, misalkan analisis statistik inferensial yang membuat inferensi atau hubungan gitu kan, baik itu asosiasi maupun kausal, berarti teman-teman melakukan penelitian eksplanatif ya, karena memberikan penjelasan mengenai mengapa keadaan demikian, yaitu menjelaskan hubungan antara variabel satu dan variabel lainnya gitu. Jadi untuk penelitian kuantitatif yang misalnya pengaruh X terhadap Y, hubungan X terhadap Y, itu adalah jenis penelitian kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Ya, tapi kalau penelitian teman-teman hanya
menggunakan statistik, tapi hanya seputar bagaimana kondisi gitu kan. Jadi bagaimana persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena misalkan gitu. Tapi jadi teman-teman menghitung persepsinya, tapi itu tidak dikaitkan dengan variabel lain, hanya untuk mengetahui kan persepsinya aja. Berarti itu walaupun dihitung secara statistik, yang menghitung frekuensi kan, menghitung rata-ratanya segala macam, tapi itu masih termasuk ke dalam penelitian kuantitatif yang deskriptif gitu ya, karena analisis statistiknya pun analisis statistik deskriptif. Ini ya, jadi teman-teman untuk penelitian yang bersifat exploratory ya, di sini teman-teman harus benar-benar mengetahui ya setting penelitian teman-teman, harus mengetahui jadi harus benar familiar dengan research objeknya gitu ya, subjeknya gitu. Karena teman-teman akan mendeskripsikan gitu kan dan memformulasikan jadi apa sih yang ingin diangkat dari fenomena ini gitu kan, yang sebelumnya itu belum ada penjelasannya gitu mengenai hal ini, kayak gitu ya. Karena penelitian teman-teman ini kenapa eksploratory, karena dia baru dan itu akan menimbulkan atau menjadi pijakan bagi peneliti-peneliti lain untuk bisa meneruskan gitu ya penelitian dari teman-teman ini gitu. Sedangkan kalau penelitian deskriptif itu berupaya untuk menghasilkan informasi gambaran seakurat mungkin gitu kan, sebanyak mungkin tentang suatu fenomena gitu, di mana gambaran ini adalah yang belum pernah diketahui atau belum pernah dibahas sebelumnya gitu. Jadi biasanya dalam hal ini misalkan teman-teman melakukan apa ya, mendeskripsikan misalkan tipologi-tipologi, kategori-kategori atau suatu proses gitu ya. Apa namanya, bagi suatu fenomena atau mekanisme sehingga teman-teman melaporkan gitu ya apa yang didapat di lapangan. Lalu untuk penelitian eksplanatif itu kalau misalnya kita dasar dari kuantitatif berarti itu untuk menguji teori gitu kan. Jadi menguji apakah benar memang di teori itu ada hubungan antara X dengan Y gitu kan. Apakah benar memang ada hubungan antara X dengan Y seperti itu. Jadi tujuannya untuk menguji untuk kita bisa mengecek gitu apakah memang teori ini berlaku nggak gitu untuk populasi ini gitu ya. Jadi untuk memperkaya bahasan tentang teori tersebut gitu, baik itu untuk mendukung atau justru sebaliknya gitu, justru untuk karena teori itu kan harus terus kita buktikan untuk mengetahui itu apakah masih berlaku apa enggak gitu. Kayak misalkan teori SOR gitu. Teori SOR ternyata kan sudah dibantah. Kalau teori SOR itu kan menunjukkan bahwa stimulus yang kita berikan gitu atau pada saat mirip dengan teori peluru ya, pada saat diberikan stimulus dari luar itu orang akan bereaksi dan menghasilkan respons gitu kan. Dan ternyata tidak sesederhana itu sebenarnya gitu kan, itu dibuktikan dengan teori efek media yang lain misalkan uses and gratifications gitu kan, atau misalnya teori sosial kognitif gitu. Banyak faktor-faktor baik itu faktor psikologis, baik itu faktor lingkungan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana proses perubahan perilaku itu terjadi gitu. Jadi pada saat dia diberi sesuatu rangsangan dari luar, tidak semerta-merta dia akan memberikan respons yang besar, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya teori SOR pun sudah terbantahkan seperti itu ya. Jadi dengan demikian kita bisa dari hasil penelitian kita bisa menghubungkan gitu kan dengan prinsip-prinsip umum yang lain untuk menentukan apa penjelasan yang terbaik bagi fenomena ini gitu. Nah, untuk metode penelitian secara umum dikategorikan ada 3 ya. Sebenarnya mungkin yang teman-teman familiar itu ada 2 ya, dan yang paling sering kita bahas ada kuantitatif dan kualitatif, tapi akhir-akhir ini sudah banyak juga peneliti-peneliti yang memang menggunakan menggabungkan keduanya gitu ya. Jadi kalau
kita kenal kuantitatif itu dia berdasarkan paradigma positivistik ya yang fokus pada membuat generalisasi, sedangkan kualitatif itu paradigmanya konstruktivis atau kritis ya yang fokus kepada pengalaman dan interpretasi gitu. Sementara mixed methods ini paradigmanya pragmatis. Ya jadi pragmatis ya pokoknya nggak harus saklek pakai positivistik atau saklek kita harus kualitatif gitu kan, harus kritis atau harus konstruktivis, tapi pragmatis apapun yang bisa menjawab dengan baik pertanyaan penelitian yang sudah kita rumuskan gitu. Jadi kalau mixed methods ini menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dalam proses pengumpulan maupun proses analisis data, baik secara berurutan ya, misalkan kuantitatif dulu baru kualitatif atau kualitatif dulu baru kuantitatif, maupun bersamaan gitu. Contohnya misalnya pada saat misalnya teman-teman mau membuat survei, tapi teman-teman belum tahu nih apa yang mau ditanyakan, itu bisa menggunakan metode kualitatif dulu gitu kan, membuat interview. Dari interview itu teman-teman merumuskan apa sih yang mau kita tanyakan gitu, atau kebalikannya kita melakukan survei lalu untuk mengkonfirmasi temuan-temuan dari survei itu kita melakukan wawancara ya setelah survei, yaitu berarti dilakukan secara berurutan atau bersamaan gitu. Jadi misalnya penelitian saya terakhir dengan mixed method, saya melakukan 2 metode bersamaan, di mana saya melakukan survei secara kuantitatif, tapi juga saya melakukan analisis isi kualitatif atau analisis etnografi dari komunitas tersebut, di samping saya melakukan survei kuantitatif pada komunitas online tersebut gitu ya. Jadi itu bisa juga dilakukan secara bersamaan. Tujuannya apa ya? Untuk ya tadi menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut yang mungkin kalau kita hanya menggali dari menggunakan satu metode itu tidak bisa didapatkan secara utuh atau dijelaskan secara utuh gitu. Tapi untuk penelitian skripsi saya sarankan memang teman-teman hanya fokus di either kualitatif atau kuantitatif saja, karena untuk menggabungkan itu tentunya kompleks gitu ya. Jadi itu ya untuk level tesis atau disertasi lah gitu. Tapi untuk penelitian skripsi hanya pilih satu dari either kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa punya gambaran ya bagaimana perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif gitu, di mana pendekatannya itu kalau kualitatif dia induktif dan analisisnya itu dari sejak awal penelitian ya. Jadi dari sejak teman-teman mulai turun lapang itu sudah langsung bisa analisis. Misalkan teman-teman melakukan observasi gitu ya. Observasi itu kan berarti misalkan paginya teman-teman observasi itu kan tahapnya pengumpulan data. Nah, malamnya itu teman-teman udah langsung bisa menganalisis gitu kan dari hasil temuan pada pagi hari tersebut gitu, dan besoknya juga sama. Jadi dari awal penelitian sampai akhir itu analisis terus-menerus dilakukan. Sedangkan kalau kuantitatif tentunya kita hanya bisa melakukan analisis jika data sudah terkumpul semua, lalu kita masukin ya, kita proses ke dalam software statistik dan sebagainya untuk menghasilkan perhitungan-perhitungan. Dan untuk penelitian kualitatif itu tidak perlu hipotesis, kalaupun ada kita menyebutnya proposisi, hanya pernyataan apa sih yang ingin kita buktikan gitu ya, walaupun pembuktiannya itu secara kualitatif. Dan untuk kuantitatif itu wajib ada hipotesisnya. Untuk kualitatif, statistik itu bisa kita hanya deskriptif gitu ya, untuk menjelaskan misalnya jenis kelamin gitu kan, umur dan segala macam. Lalu kita jelaskan mengapa hasilnya demikian kayak gitu ya. Sedangkan untuk kuantitatif itu total diperlukan ya. Alat pengumpulan datanya untuk kualitatif bisa wawancara, observasi, bisa analisis teks dan sebagainya, dan kuantitatif bentuknya angket terstruktur atau alat pengumpulan data sebenarnya bisa lebih jauh dari ini ya. Untuk kuantitatif bisa data-data dari media sosial dan sebagainya, itu bisa diolah baik secara kualitatif maupun kuantitatif juga gitu. Dan kualitatif itu hasilnya sempit, dia hanya berlaku untuk
fenomena tersebut pada waktu tersebut. Sedangkan untuk kuantitatif itu bisa digeneralisasi. Dan untuk kualitatif tujuannya tadi ya mencari makna, teori, dan memahami fenomena. Sedangkan kuantitatif mencari hubungan, kecenderungan, memprediksi untuk memperoleh penjelasan maupun untuk menguji ya dengan sampelnya. Tentunya untuk kualitatif itu bisa dengan sedikit sampelnya, dan kuantitatif itu ada teknik sendiri berapa sampel yang diperlukan ya untuk menghasilkan apa namanya nanti hasil statistiknya bisa valid dan reliable gitu. Dan untuk teknik penelitian, ya untuk kualitatif itu ada misalnya fenomenologi, grounded teori, ada etnografi, etnometodologi, studi kasus, ada life history, hermeneutika, ada analisis isi kualitatif, itu ya. Untuk kuantitatif ada kausal komparatif, ya misalnya untuk meneliti pengaruh, korelasional, meneliti hubungan, ada evaluatif, eksperimen, analisis jaringan, analisis isi juga bisa termasuk ke dalam analisis kuantitatif ya jika teman-teman melakukan analisis isi kuantitatif. Jadi analisis isi bisa dua, kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Dan juga apa namanya tadi ya analisis jaringan, misalkan teman-teman membuat apa sih istilahnya tuh sosiogram gitu ya dari apa hasil analisis jaringan, karena itu berkaitan dengan perhitungan-perhitungan tertentu yang bisa dimasukkan ke dalam software-nya. Jadi itu termasuk analisis kuantitatif juga gitu ya. Walaupun tidak terlalu mungkin teman-teman tidak terlalu familiar, tapi memang analisis jaringan ini khususnya analisis jaringan komunikasi adalah salah satu bidang komunikasi yang memang pada ya di era jaringan ini tentunya sangat diperlukan gitu ya insight-insight mengenai analisis jaringan. Nah, lalu apa yang harus kita pilih gitu ya? Jadi metode penelitian yang paling baik adalah yang pertama sesuai dengan teori yang digunakan. Ya, jadi teman-teman pakai teorinya itu teori apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakainya teorinya itu memang didasarkan teori kritis gitu. Misalnya kemarin ada yang dia meneliti apa secara kuantitatif, tapi teorinya itu teori interaksionisme simbolik gitu. Padahal itu teorinya kan memang didasarkan atas pemaknaan gitu ya, konstruktivis yang mungkin bisa lebih digali dengan cara kualitatif gitu. Tapi kalau misalnya dia teorinya ya tadi misalkan teorinya teori kritis gitu, tapi yang diteliti adalah pengaruh. Nah, itu kan nggak mungkin ya, apa karena yang namanya kritis ya kita harus melihat dari kacamata kritis, yang mana kritis itu adalah lawan gitu kan dari positivisme yang menjadi paradigma dalam penelitian kuantitatif gitu. Jadi yang pertama kita harus sesuaikan dulu dengan teorinya. Lalu disesuaikan dengan tipe data yang ingin kita peroleh. Dan juga sesuai dengan worldview kita, asumsi kita terhadap apa namanya ya terhadap dunia gitu. Jadi data dan asumsi akan mempengaruhi metode penelitian yang akan digunakan. Oke. Nah, di sini apa mungkin teman-teman bisa silakan teman-teman melakukan latihan ini ya. Silakan disiapkan kertas dan pulpen. Lalu di situ apa teman-teman tulis ya atau bisa diketik juga gitu ya. Misalnya tulis angka 1 sampai dengan 5 ke bawah. Lalu tulis lagi angka 1 sampai dengan 7. Jadi nanti akan ada 2 pertanyaan, akan ada apa dua jenis pertanyaan ya, di mana nanti teman-teman akan apa tuliskan pilihannya itu A atau B. Ya, silakan teman-teman boleh disiapkan. Nanti saya akan sampai berikan pertanyaannya. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan data. Ya, untuk pengumpulan data, kira-kira mana yang paling sesuai
dengan teman-teman gitu ya. Apakah menghitung secara sistematis ya cara perilaku atau konten media, atau lebih cenderung untuk mengamati perilaku, lebih cenderung untuk suka bertanya dan mendengarkan. Lalu yang kedua, alasan meneliti apakah untuk mendapatkan hasil praktis yang bisa secara konkret langsung dianalisis dan digunakan, atau mendapatkan hasil yang mengembangkan teori. Yang ketiga adalah mengamati secara objektif. Ya, apakah teman-teman hubungan dengan partisipan penelitiannya itu, kalau misalnya teman-teman itu mengamati secara objektif, itu pilih A. Kalau teman-teman memiliki atau bisa membentuk keterlibatan yang dekat dengan partisipan penelitian, itu pilih B. Dan yang berikutnya, fokus penelitian jika mempelajari jumlah orang atau dimungkinkan ya untuk mendapatkan jumlah orang atau media yang banyak, itu pilih A. Dan jika mempelajari sedikit orang atau media secara mendalam, silakan pilih B. Dan yang berikutnya, level penelitian yang pertama adalah memahami pesan seperti apa adanya, dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman lebih bisa ya menyingkap makna tersembunyi dari pesan, silahkan pilih B. Oke. Nah, untuk yang latihan kedua dengan 7 pertanyaan, silakan teman-teman pilih mana yang paling sesuai dengan teman-teman, atau pendapat mana yang teman-teman lebih setuju ya di antara dua pilihan ini. Yang pertama adalah manusia itu pada dasarnya mirip satu sama lain, atau setiap orang unik. Mana yang kira-kira paling sesuai menurut teman-teman. Yang kedua, manusia itu bisa ditebak atau manusia tidak bisa ditebak. Ya, mana yang paling sesuai? Nomor 3, perilaku manusia bisa digeneralisasikan atau perilaku manusia tidak bisa digeneralisasikan. Yang keempat, manusia hidup di dunia yang objektif dan dapat dimengerti oleh siapapun yang mengamatinya. Atau mungkin teman-teman lebih setuju dengan manusia hidup di dunia yang subjektif yang hanya dipahami oleh masing-masing individu yang menjalaninya. Silakan pilih mana yang paling sesuai atau mana yang teman-teman setuju ya, pernyataan mana yang teman-teman setujui. Lalu nomor 5, komunikasi manusia lebih baik dipahami dengan melihat satu aspek pada satu waktu secara mendalam, atau mungkin lebih setuju bahwa komunikasi manusia lebih baik dipahami dengan melihat semua aspek secara bersamaan atau secara utuh. Ya, silakan teman-teman jawab mana yang paling sesuai. Nah, yang keenam, kita dapat memahami lebih baik tentang komunikasi manusia jika melihat dengan berjarak dari partisipan sehingga hasilnya objektif. Atau menurut teman-teman, kita bisa memahami komunikasi manusia lebih baik dengan cara mendekati partisipan lebih dekat, lebih baik. Dan yang terakhir, menurut teman-teman, laporan akurat mengenai komunikasi manusia didapat melalui eksperimen atau survei. Atau menurut teman-teman, laporan paling akurat mengenai komunikasi manusia didapat dengan wawancara dan observasi. Ya, silakan pilih mana yang menurut teman-teman paling sesuai. Ya, nah nanti teman-teman silahkan lihat ya kira-kira mana yang paling dominan ya pilihannya antara A atau B. Ya, jika teman-teman banyak dominannya itu A, maka teman-teman cenderung cocok atau sesuai menggunakan pendekatan kuantitatif. Tetapi jika teman-teman memilih B kebanyakan atau mayoritas B, berarti teman-teman cenderung melakukan atau sesuai dengan penelitian yang kualitatif, gitu ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini ya, tidak ada metode yang paling unggul, tidak ada metode yang paling mudah, yang paling gampang ya, adanya metode yang paling cocok ya, karena semua metode itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi nggak ada yang salah dalam pemilihan metode. Yang penting teman-teman bisa menjustifikasi. Yang penting tadi sesuai dengan teori, sesuai dengan data, sesuai dengan masalah atau fenomena yang ingin diteliti. Ya, itu ya teman-teman yang harus teman-teman pahami mengenai metode penelitian.
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa diskusi melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.